Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya, Petani Jenggot Merah. Bagi teman-teman yang baru berjumpa dengan channel saya, bisa dibantu untuk like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu bisa dibilang pupuk, bisa dibilang sebagai pembenah tanah. Kenapa bisa dibilang pupuk? Karena sedikit mengandung kandungan N, P, dan K. Tapi lebih besar ini sebagai sebutannya sebagai pembenah tanah. Kali ini kita akan membahas yang namanya asam humat. Nah, asam humat yang saya gunakan dengan merek dagang Power Soil. Asam humat ini sangat-sangat membantu kita dalam memperbaiki lahan pertanian kita. Bagi teman-teman yang baru mulai untuk bertani, mencoba untuk memiliki peruntungan di pertanian, ada baiknya teman-teman sebelum melakukan penanaman atau pada saat olah lahan atau pemberian pupuk dasar dapat menggunakan campuran asam humat. Asam humat ini memiliki kandungan sekitar 55-60%, juga memiliki kandungan fosfatnya sekitar 5,4%, memiliki kandungan nitrogen juga N sekitar 1%, K2O-nya 1,03%. Lalu ada TE-nya, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, kandungannya. Asam humat ini sangat baik digunakan untuk lahan teman-teman. Apalagi lahan teman-teman yang sudah lama selalu menggunakan pupuk kimia terus-menerus. Jadi fungsi dari asam humat ini sebagai pengurai atau yang mengolah zat-zat yang merugikan di tanah yang disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang digunakan secara terus-menerus. Dalam penggunaannya, pengaplikasiannya kita bisa melakukan dengan beberapa cara ya. Bisa kita kocor di lahan atau bisa kita taburkan di lahan, tidak masalah. Jadi penggunaan asam humat ini bisa memperbaiki tekstur dari lahan teman-teman. Mungkin ada di beberapa daerah atau beberapa lahan teman-teman yang tekstur tanahnya agak keras, agak kekurangan air. Jadi kalau begitu dalam kondisi yang kekeringan, tanahnya menjadi sangat keras karena ada kandungan lempung atau tanah ini memang sudah lama digunakan, jadi untuk tingkat kesuburannya berkurang. Jadi asam humat ini dapat menyuburkan lahan teman-teman kembali, memperbaiki tekstur dari tanah itu sendiri menjadi lebih gembur, serta membantu untuk mengurai unsur-unsur kimia yang kita berikan menjadi maksimal untuk dimanfaatkan oleh tanaman. Semisal teman-teman menggunakan pupuk yang umum digunakan ya, NPK lah ya, pupuk makro yang bisa kita gunakan. Penggunaan asam humat sebagai campuran dalam pengocoran atau pemberian di lahan ini dapat membantu untuk menguraikan unsur-unsur yang telah kita berikan menjadi sesuatu yang siap untuk dimakan oleh tanaman. Jadi udah siap masak. Jadi kalau kita seperti memasak ya, kalau kita chef gitu kan, bahan-bahannya sudah disiapin segala macam, udah beres, tinggal dimasak. Jadi tanaman langsung bisa mengkonsumsi dari unsur-unsur yang kita berikan. Nah, ini sangat membantu untuk pemaksimalan pemberian pupuk. Semisal kita memberikan pupuk per tanaman 5 gram.
Dalam pemberian 5 gram itu belum tentu terserap semua oleh tanaman. Bisa jadi N-nya ada yang sudah menguap, atau fosfatnya tidak semuanya terserap oleh tanaman, atau K-nya tidak semua juga dapat terserap oleh tanaman. Jadi dengan penggunaan asam humat ini dapat membantu untuk menguraikan semua unsur-unsur kimia, baik itu residunya dan lainnya, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tanaman menjadi kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Asam humat ini juga dapat membantu mengikat air di dalam tanah. Jadi pada musim kemarau, penggunaan asam humat ini juga dapat membantu untuk tanaman tidak terlalu cepat mengalami kekeringan ya. Misal lahan teman-teman karena keterbatasan air melakukan penyiraman cuma sekitar 2 atau 3 hari sekali. Nah, unsur asam humat ini dapat mengikat dari air itu agar tetap tersedia di dalam tanah. Jadi asam humat ini memiliki butiran-butiran agak besar lah ya. Cuman bukan berarti dalam ini besar ya. Dia skala mikron, tapi memiliki rongga-rongga yang dapat menyerap air, menyimpan air, sehingga pada saat teman-teman memberikan air kepada tanaman tersebut, tanaman ini akan menyimpan air. Dan apabila di musim penghujan pun, tanaman ini dapat membantu tanaman teman-teman agar lebih tahan terhadap guyuran dari air hujan, untuk mengurangi tingkat keasaman dan lain sebagainya. Terkadang kan terlalu banyak air hujan yang menyerap di dalam tanah, yang terserap oleh akar tanaman, bisa menyebabkan tanaman sakit atau timbulnya jamur-jamur dan patogen lainnya ya. Jadi penggunaan asam humat ini sangat-sangat membantu untuk menjaga kondisi dari tanaman itu menjadi kondisi ideal, baik dalam melakukan penyerapan, baik dalam melakukan pemaksimalan unsur-unsur hara yang kita berikan. Jadi tanaman tersebut bisa menikmati pupuk yang kita kasih, dan kita juga memberikan pupuk itu maksimal dimanfaatkan oleh tanaman, sehingga untuk hasil yang kita dapat sesuai dengan harapan yang kita mau. Kalau teman-teman ngasih 5 gram cuma termakan oleh tanaman 2,5 gram karena nitrogennya sudah menguap, fosfatnya tidak dapat diserap semua oleh tanaman karena belum siap. Kalau mungkin di teman-teman di hidroponik tahu ya, istilahnya celat ya. Jadi asam humat ini dapat membantu membentuk unsur-unsur menjadi celat, jadi siap untuk dimakan oleh tanaman. Penggunaan asam humat ini dapat digunakan dalam semua fase. Kalau saya pribadi selalu menggunakan sampai masa tanam berakhir, tapi dengan durasi penanaman sekitar 10 atau 20 hari sekali, atau 2 kali pemupukan. Biasanya saya memberikan 2 kali pemupukan. Saya berikan pada saat pemupukan pertama, misal 7 hari HST, saya berikan lagi di umur 28 HST, begitu seterusnya. Saya berikan setiap 14 hari sekali agar dapat membantu pemaksimalan dari pupuk kimia yang saya berikan. Juga dapat membantu lahan kita tetap dalam kondisi subur, dalam kondisi gembur, dalam kondisi yang membuat tanaman itu nyaman untuk menyerap semua unsur-unsur. Ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah pakai, mungkin bisa sharing di kolom komentar sama teman-teman yang menonton di channel ini, apa saja manfaat dari asam humat ini
dan mungkin ada metode-metode yang teman-teman bisa share supaya teman-teman petani pemula seperti saya lah, petani pemula dapat memperbaiki atau dapat lebih tepat dalam penggunaannya sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita harapkan. Baiklah teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sharing dalam video ini. Tapi seperti yang saya bilang dari awal, teknologi pertanian sudah sangat maju. Jadi manfaatkan hasil-hasil penelitian yang sudah dapat kita peroleh di pasaran dengan mudah secara online maupun offline, mungkin sudah banyak di toko-toko pertanian. Jadi walaupun memang ada sedikit biaya lebih yang kita keluarkan, 1 kilo merek ini ya sekitar 70 sampai 80 ribu, tapi hasil yang kita peroleh jauh dari hasil-hasil sebelum kita menggunakan unsur asam humat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.